anak-anak SMP kelas 8. Kembali lagi bersama Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, dalam video pembelajaran kali ini Pak Guru akan membahas bab statistika matematika SMP kelas 8. Manfaat dalam kehidupan. Nah, banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kegiatan statistika. Salah satunya adalah pelaksanaan sensus penduduk yang rutin dilakukan di Indonesia. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Tahukah anak-anak mengapa sensus penduduk termasuk kegiatan yang berkaitan dengan statistika? Nah, tahapan dalam sensus penduduk mengikuti tahap dalam statistika. Awalnya, pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner atau angket. Data yang diperoleh lalu diolah sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk memudahkan dalam membaca kesimpulan, data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk penyajian data. Salah satu bentuk penyajian data adalah bentuk diagram batang. Contohnya seperti gambar ini. Nah, bagaimana cara mengolah data dalam statistika? Dapatkah anak-anak menyebutkan bentuk penyajian data dalam statistika selain diagram batang? Untuk lebih memahaminya, pelajari materi berikut dengan seksama. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan istilah-istilah dalam statistika. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk segmen berikutnya yaitu menganalisis data, itu akan dibahas di segmen video berikutnya. Nah, langsung saja istilah dalam statistika. Yang pertama, statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Statistika sangat erat kaitannya dengan data. Jadi, penekanannya di sini adalah kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari statistik ya. Itu ilmunya. Jadi jelas ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Jadi mengenai statistik erat sekali kaitannya dengan data. Alangkah baiknya kita mengenal data dulu. Oke, dalam data kita harus tahu apa itu datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Jadi jelas ya. Nah, untuk memperjelas, Pak Guru akan berikan contoh. Nah, di sini ada beberapa. Ada 10, 17, 18, dan seterusnya 20, 19, 15. 10 ini adalah datum. Oke. 17 ini adalah datum. 18 adalah datum dan seterusnya. Apabila datum-datum ini dikumpulkan, dia akan menjadi data. Jadi jelas ya, data itu adalah kumpulan dari datum. Jadi jangan salah menyebut. Kalau anak-anak menyebut 10, jangan bilang data. Tapi itu adalah 10, itu adalah datum. Jadi jelas ya, kalau data berarti lebih dari ya. Jadi lebih dari satu. Jadi lebih dari satu, itu kumpulannya namanya data. Jadi jelas ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, menurut jenisnya, data dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama, data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, bunga melati lebih harum dari bunga mawar. Nah, data ini menyatakan kualitatif, itu menggambarkan keadaan. Nah, kalau yang kedua, data kuantitatif adalah data informasi yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Contohnya, tinggi pohon pisang itu adalah 3 meter. Jadi dapat diukur ya. Jadi itu perbedaannya antara data kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif menggambarkan keadaan dia, jadi tidak berupa angka.
Jadi lebih harum, lebih baik, lebih tinggi seperti itu ya. Kalau data kuantitatif itu ada angkanya. Jelas ya anak-anak. Nah sekarang cara mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara atau interview. Adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Yang kedua, kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT Krisnagraha, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Oke, sekarang berdasarkan cara memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara. Dari sumber data, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Nah, data-data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya. Terus yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Contoh, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau mencari data banyak siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten, diperoleh dari Dinas Pendidikan. Data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Nah, coba anak-anak bayangkan, kalau banyak siswa SMP dalam kabupaten, anak-anak cari secara langsung, apakah efektif? Jelas tidak. Ya, jadi itu harus menggunakan, itu namanya data sekunder. Jadi kita peroleh dari pihak lain. Nah, menyajikan data. Nah, setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Nah, yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Ada tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Jadi beberapa baris artinya lebih dari satu dan satu kolom. Jadi jelas ya anak-anak. Nah ini contohnya. Tabel daftar baris kolom penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 hingga 2015. Oke, di sini ada beberapa baris. Baris pertama ini adalah tahun 2011, baris kedua 2012, baris ketiga 2013, baris keempat 2014, baris kelima 2015. Nah, sedangkan satu kolomnya adalah banyak mobil terjual. Ini hanya ada satu kolom. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, lanjutkan tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2. Artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Perhatikan contoh sebelumnya. Di sini banyak mobil terjual, hanya ada satu kolom. Kalau di sini ada pria dan wanita. Jadi jelas ya, 2 kolom. Lebih dari satu kolom. Berarti ini kita tidak bisa katakan dia tabel baris kolom, tapi ini tabel kontingensi. Perhatikan di sini. 3 ini menyatakan baris. Baris pertama 7A, baris kedua 7B, baris ketiga 7C. Jadi jelas ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini perhatikan tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, di sini
Berdasarkan penjelasannya bahwa tabel distribusi frekuensi adalah data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Perhatikan nih, kelompok pertama nilai di antara 51 hingga 60 itu banyak siswanya ada 5. Kelompok berikutnya 61 hingga 70 banyak siswanya ada 8 dan seterusnya. Jadi jelas ya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita menalar. Coba apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris, kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Oke, nah untuk menjawab ini silakan beri jawabannya di kolom komentar. Atau foto ini, lalu jawab, lalu berikan jawabannya ke guru masing-masing. Itu menandakan bahwa di masa pandemi corona ini, anak-anak terbukti belajar bab ini, yaitu bab statistika. Jadi jelas ya anak-anak.